Pada kesempatan kali ini aku mau mengisahkan kisah ya, dengan judul lihatlah orang di bawahmu dalam masalah harta dan dunia. Ini judulnya ya teman-teman semua. Lihatlah orang yang ada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap yang benar dalam masalah harta dan dunia? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Betapa banyak orang yang terkesima dengan kilauan harta orang lain, tidak pernah merasa cukup dengan harta yang ia miliki. Jika sudah mendapatkan suatu materi dunia, dia ingin terus mendapatkan yang lebih. Jika baru mendapatkan motor, dia ingin mendapatkan mobil kijang. Jika sudah memiliki mobil kijang, dia ingin mendapatkan mobil sedan, dan seterusnya sampai pesawat pun dia inginkan. Itulah watak manusia yang tidak pernah puas. Melihat orang di bawah kita dalam hal harta dan dunia. Sikap seorang muslim yang benar, hendaklah dia selalu melihat orang di bawahnya dalam masalah harta dan dunia. Betapa banyak orang di bawah kita berada di bawah garis kemiskinan. Untuk makan sehari-hari saja mesti mencari utang sana-sini. Dan masih banyak di antara mereka keadaan ekonomi yang jauh di bawah kita. Seharusnya seorang muslim memperhatikan petuah Nabi SAW dalam hal ini. Suatu saat Nabi SAW pernah menyampaikan nasihat kepada Abu Dzar. Abu Dzar berkata, kekasihku yakni Nabi SAW memerintah 7 perkara padaku. Di antaranya, yang pertama, beliau memerintahkanku agar mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Yang kedua, beliau memerintahkanku agar melihat orang yang berada di bawahku dalam masalah harta dan dunia, juga supaya aku tidak memperhatikan orang yang berada di atasku. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sahih. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian melihat orang yang memiliki kelebihan harta dan bentuk rupa al-khaliq, maka lihatlah kepada orang yang berada di bawahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar mengatakan yang dimaksud dengan al-khalq adalah bentuk tubuh, juga termasuk di dalamnya adalah anak-anak, pengikut dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kenikmatan duniawi. Fathul Bari 11-32. Agar tidak memandang remeh nikmat Allah. Dengan memiliki sifat yang mulia ini, yaitu selalu memandang orang di bawahnya dalam masalah dunia, seseorang akan merealisasikan syukur dengan sebenarnya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Munawi rahimahullah mengatakan, jika seseorang melihat orang di atasnya dalam masalah harta dan dunia, dia akan menganggap kecil nikmat Allah yang ada pada dirinya, dan dia selalu ingin mendapatkan yang lebih. Cara mengobati penyakit semacam ini, hendaklah seseorang melihat orang yang berada di bawahnya dalam masalah harta dan dunia. Dengan melakukan semacam ini, seseorang akan ridho dan bersyukur, juga rasa tamaknya terhadap harta dan dunia akan berkurang. Jika seseorang sering memandang orang yang berada di atasnya, dia akan mengingkari dan tidak puas terhadap nikmat Allah yang diberikan padanya. Namun, jika dia mengalihkan pandangannya kepada orang di bawahnya, hal ini akan membuatnya ridho dan bersyukur atas nikmat Allah padanya. Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, setan selamanya akan memalingkan pandangan manusia pada orang yang berada di atasnya dalam masalah dunia. Setan akan membisik-bisikkan padanya, kenapa engkau menjadi kurang semangat dalam mencari dan memiliki harta supaya engkau dapat bergaya hidup mewah? Namun dalam masalah agama dan akhirat, setan akan memalingkan wajahnya kepada orang yang berada di bawahnya, yang jauh dari agama. Setan akan membisik-bisikan, kenapa dirimu merasa rendah dan hina di hadapan Allah? Si fulan itu masih lebih berilmu darimu. Lihat Faidul Qari Syarh Al-Jami As-Shaghir 1-573. Itulah yang akan membuat seseorang tidak memandang remeh nikmat Allah, karena dia selalu memandang orang di bawahnya dalam masalah harta dan dunia.
Ketika dia melihat juragan minyak yang memiliki rumah mewah, dalam hatinya mungkin terbetik, rumahku masih kalah dari rumah juragan minyak itu. Namun ketika dia memandang pada orang lain di bawahnya, dia berkata, ternyata rumah tetangga dibanding dengan rumahku masih lebih bagus rumahku. Dengan dia memandang orang di bawahnya, dia tidak akan menganggap remeh nikmat yang Allah berikan. Bahkan dia akan mensyukuri nikmat tersebut karena dia melihat masih banyak orang yang tertinggal jauh darinya. Berbeda dengan orang yang satu ini, ketika dia melihat saudaranya memiliki BlackBerry, ini pada zaman BlackBerry ya. Ketika dia melihat saudaranya memiliki BlackBerry, dia merasa ponselnya masih sangat tertinggal jauh dari temannya tersebut. Akhirnya yang ada pada dirinya adalah kurang mensyukuri nikmat, menganggap bahwa nikmat tersebut masih sedikit. Bahkan selalu ada hasad dengki yang berakibat dia akan memusuhi dan membenci temannya tadi. Padahal masih banyak orang yang di bawah dirinya yang memiliki ponsel dengan kualitas yang jauh lebih rendah. Itulah cara pandang yang keliru. Namun itulah yang banyak menimpa kebanyakan orang saat ini. Oke teman-teman semua, sebelum kita lanjut, aku mau mengulas dulu. Masih adakah katanya? BlackBerry-nya udah nggak ada tuh Kodrat. Oke, sebelum kita lanjut, aku mau ini dulu ya, mau bahas dulu nih sebelum kita lanjut ya. Jadi teman-teman semua ya, dalam hal ini ya, dalam hal harta dan dunia, teman-teman semua, kita diperintahkan untuk melihat ke bawah teman-teman semua ya, bukan ke atas ya teman-teman semua, dalam hal harta dan dunia ya. Jadi jangan sampai harta yang kita punya, jangan sampai jabatan yang kita punya, teman-teman semua, kekuasaan yang kita punya, teman-teman semua, ini membawa kita kepada petaka, teman-teman semua ya. Tetapi kita dianjurkan untuk melihat ke bawah, teman-teman semua ya. Dengan begitu, itu kiat-kiat yang dianjurkan ya teman-teman semua, atau cara untuk menyiasati daripada rasa rasa sombong kita, dari rasa jumawa kita ya, dari rasa tidak bersyukurnya kita atas nikmat yang Allah berikan ya teman-teman semua. Nah, kiat-kiat atau cara untuk menyiasatinya yaitu dengan cara tadi ya, dengan cara melihat orang yang ada di bawah kita. Coba lihat sekeliling kita teman-teman semua ya, lihat tetangga-tetangga kita, lihat apakah rumahnya lebih baik dari kita teman-teman semua, apakah pakaiannya lebih baik dari kita teman-teman semua ya, apakah mereka makanannya layak atau tidak teman-teman semua. Nah, bukan bermaksud untuk membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan dia dalam tanda negatif teman-teman semua, tetapi untuk membuat diri kita berpikir teman-teman semua bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu lebih baik daripada orang lain, daripada di sekeliling kita teman-teman semua ya. Maka dari itu wajib untuk kita sebagai hamba Allah yang beriman untuk bersyukur teman-teman semua ya di setiap nikmat yang kita terima ya teman-teman semua. Nah, ini relate ya, ini masih nyambung dengan kisah yang kemarin lagi rame nih teman-teman semua ya, soal tukang es teh teman-teman semua ya. Gimana kita lihat ya di di video-video yang beredar teman-teman semua, ini tadi ya, harta, jabatan ya, kekuasaan ya, ini membuat ada contohnya ya yang kemarin ini membuat beliau ini menjadi tergelincir teman-teman semua dengan kehidupan dunia ya, yang akhirnya membawa beliau ini kepada petaka ya teman-teman semua. Petaka yang datangnya ini pun baru di dunia teman-teman semua, belum di akhirat ya. Jadi hati-hati ya teman-teman semua, jangan kita pernah meremehkan orang lain yang kedudukannya atau derajatnya atau ada di bawah kita ya teman-teman semua ya. Tapi lihatlah mereka untuk membuat diri kita semakin mensyukuri nikmat yang Allah berikan ya teman-teman semua ya. Jadi jangan sampai harta yang kita punya, jabatan yang kita punya ya, pengaruh yang kita punya itu membuat kita bukan baik di mata Allah, di hadapan Allah, tetapi membawa kita kepada ketidakridhoannya Allah Azza wa Jalla gitu ya teman-teman semua ya. Jadi itu ya teman-teman semua, itu contoh kemarin ya, contoh yang paling kasat mata dan ya itu yang terjadi sekarang ini ya. Kasihan Pak ST-nya, iya Bang Kodrat. Jadi
teman-teman semua apa ya, kita banyak-banyak merenung, banyak-banyak bermuhasabah diri ya. Kita lihat lagi apakah selama ini kita sudah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita atau belum ya teman-teman semua ya. Bukan berarti kita dengan bercerita seperti ini atau mengisahkan seperti ini kita sudah lepas atau sudah bebas daripada sifat tidak bersyukur. Enggak, bukan jaminan ya teman-teman semua, karena enggak ada yang tahu ya hati manusia ya kecuali Allah Azza wa Jalla, gitu ya teman-teman semua. Iya betul itu, iya Kak Dewi Philip itu. Jadi teman-teman semua perbanyak rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla ya. Jadi kayak yang dianjurkan tadi ini teman-teman semua ya, yang dianjurkan tadi kita wajib untuk melihat orang yang di bawah kita dalam hal harta dan dunia. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita bahwa nikmat yang Allah berikan itu lebih baik daripada keluh kesahnya kita. Nah gitu ya teman-teman semua ya. Nah ini ada hadis riwayatnya ya. Ada hadisnya, kekasihku yakni Nabi SAW memerintahkan 7 perkara kepadaku ya. Dan diantaranya yang pertama, beliau memerintahkanku agar mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Ini pesan dari Rasulullah ya teman-teman semua, diingat-ingat. Jadi kita mesti mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang kesulitan, yang kesusahan menghampiri kita teman-teman semua, bukan justru kita malah menghindar teman-teman semua atau berprasangka buruk pada orang tersebut, tapi kita tanya, Bapak udah makan kah belum gitu kan, Bapak lapar kah, Ibu lapar kah, Nenek lapar kah gitu. Kita kasih sepotong roti ya. Kalau misalnya kita punyanya cuma sepotong roti atau sepotong kue gitu, kita kasih yang kita punya teman-teman semua ya, dengan harapan tadi kita menjalankan yang pertama perintahnya Rasulullah, yang kedua kita mendekatkan diri kepada Allah melalui mendekatkan diri dengan orang-orang yang kesusahan. Yang kedua, hadis yang kedua, beliau memerintahkanku agar melihat orang yang berada di bawahku dalam masalah harta dan dunia. Jangan juga supaya aku tidak memperhatikan orang yang berada di atasku ya. Jadi teman-teman semua jangan kita melihat orang yang berada di atas kita, nggak akan pernah habis teman-teman semua ya. Tadi contoh, misal kita lihat, si Kak Hertul punya ini ya, punya motor ninja ya kayak gitu. Terus nanti udah punya motor ninja kan gitu, punya. Habis itu lihat lagi si si Dewi punya itu ya, BMW ya kayak gitu. Punya akhirnya sampai jual sertifikat rumah segala macam kayak gitu kan, digadai. Akhirnya ngelihat Bu Iem punya talenan dari emas kayak gitu kan, pengen lagi kayak gitu. Ngelihat Lisa punya kucing dari Islandia misal kayak gitu kan, yang harganya miliaran kayak gitu. Nggak akan pernah habis teman-teman semua ya. Jadi lihat jangan ke atas tapi lihatlah ke bawah ya, gitu ya teman-teman semua. Dengan tujuan apa? Agar supaya kita tidak memperhatikan orang yang berada di atas kita ya, gitu ya teman-teman semua ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman semua. Kita lanjut ya. Nah ini kita lanjut. Dalam masalah agama dan akhirat, hendaklah seseorang melihat orang yang di atasnya ya. Ini dalam masalah agama dan akhirat ya teman-teman semua. Dalam masalah agama